Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Lucia Dwi Safitri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, tetapi keduanya memiliki konsep yang tidak sama. Pengajaran merupakan bagian proses pendidikan yang berfungsi memberikan kecakapan hidup berupa ilmu kepada anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan proses menuntun anak dengan segala kodrat yang dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu proses pembelajaran hanya sebatas transfer materi dari guru kepada siswa. Kemudian, ketuntasan materi menjadi fokus utama saya di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya juga menilai kemampuan siswa hanya berdasarkan aspek kognitif saja tanpa memandang aspek-aspek yang lain. Selain itu juga saya kurang memahami karakteristik dan kemampuan siswa. Di dalam proses pembelajaran, saya hanya memandang siswa sebagai subjek pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran yang saya lakukan juga lebih banyak berpusat kepada guru dibandingkan kepada siswa. Saya juga merasa gagal saat proses pembelajaran yang saya lakukan memberikan hasil yang tidak tuntas atau di bawah KKM. Lalu saya juga sering sekali membuat aturan sendiri tanpa melibatkan siswa di dalam kesepakatannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan di dalam proses pembelajaran selama ini ternyata tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan proses pembelajaran yang mencakup seluruh aspek penilaian, di mana tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga melibatkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, proses pembelajaran haruslah berpusat pada siswa, di mana siswa tidaklah lagi menjadi objek, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Guru juga berperan sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya sumber belajar di dalam proses pembelajaran. Memahami karakter dan kemampuan siswa sangatlah penting agar kita bisa menggali dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian, ketuntasan materi dan KKM bukanlah fokus utama dalam proses pembelajaran. Lalu, proses pembelajaran yang kita lakukan haruslah menanamkan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran seperti berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Dan yang terakhir, melibatkan siswa dalam membuat peraturan kelas. Yang dapat segera saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas diantaranya, yang pertama, mengenali karakter, kemampuan, dan latar belakang siswa melalui kegiatan tes diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan, minat, dan bakat siswa, lalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Selain itu, saya juga perlu merancang proses pembelajaran yang menyeluruh, yang tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, tetapi juga mencakup aspek afektif, psikomotor, religius, dan sosial budaya. Saya juga perlu melibatkan siswa dalam membuat peraturan, agar kesepakatan yang dihasilkan dapat dijalankan dengan sebaik-baik.
Saya juga perlu merancang proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa tidak lagi berperan sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Guru juga berperan sebagai fasilitator dan bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Selain merancang proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, saya juga perlu merancang proses pembelajaran yang merdeka, yang di dalamnya mampu menggali minat dan bakat siswa, mengintegrasikan keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan kritis, lalu juga menanamkan budi pekerti serta memberikan semangat dan motivasi bagi mereka. Selain itu, saya sebagai guru juga harus mengembangkan kemampuan saya agar proses pembelajaran yang dihasilkan dapat interaktif, menyenangkan, dan merdeka. Melalui upaya mengikuti musyawarah guru antar mapel atau MGMP, juga mengikuti program pelatihan ataupun seminar. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Thank you for watching.